Halo semuanya, selamat datang di channel Error. Kali ini gue akan melanjutkan alur cerita, Phrasing the World I Built a Doomsday Savehos. Bab 892-897. Lanjutan alur dari komik chapter 633 yang sudah tidak update lagi. Zhang Yi menunjukkan sisi tenangnya saat ini. Lagi pula, dia telah mengalami pertarungan yang tak terhitung jumlahnya dan tidak akan takut dengan beberapa serangga. Dia melindungi Youker dan berkata dengan tenang, "Ayo, naik ke kapal." Belatung tersebut memiliki lingkaran cincin hitam di ujung depannya. Setelah mereka menerkam orang-orang, cincin itu terbuka, memperlihatkan mulut penuh gigi tajam. Untungnya, Zhang Yi dan yang lainnya telah mengambil tindakan pencegahan sebelum pergi ke pulau itu. Zhang Yi dan Youker mengenakan seragam tempur, sementara Lao Tian dan Zhu Yunkue mengenakan rompi anti peluru seluruh tubuh. Betapapun tajamnya gigi serangga itu, mereka tidak dapat menggigit bahan yang dapat menghalangi peluru. Namun, pemandangan begitu banyak belatung putih besar merayapi kaki celana mereka dari tanah dan menggigit mereka dengan mulut terbuka lebar benar-benar menghancurkan pertahanan Zhu Yunkue dan Sun Wanxi. Kedua wanita itu berteriak seperti orang gila. Ada terlalu banyak belatung. Zhang Yi, Lao Tian dan yang lainnya menembakkan senjata mereka sambil mundur. Tetapi mereka tidak dapat membunuh terlalu banyak orang. Ini merupakan masa yang sulit bagi para penumpang, karena mereka tidak memiliki rompi anti peluru untuk dikenakan saat tiba di pulau tersebut. Sehingga mereka harus menahan rasa mual dan melawan belatung dengan panik. Tak lama kemudian tanah berubah menjadi bercak putih luas, dengan belatung merayap di mana-mana. Zhang Yi mengerutkan kening. Dia dapat dengan mudah menangani situasi seperti ini. Namun permasalahannya adalah jika kekuatan Void digunakan, maka akan menyerang awak kapal dan penumpang di sekitarnya juga. Ayo, teman-teman. Zhang Yi tidak punya pilihan. Untungnya, belatung ini hanya menjijikkan dan tidak mematikan. Penumpang biasa ini dapat selamat jika mereka berlari cukup cepat. Zhang Yi membawa Youker bersamanya dan menaiki kapal menggunakan jetpack. Zhu Yunkue sangat ketakutan hingga dia berteriak dan menangis agar Zhang Yiwei datang dan menyelamatkannya. Namun suasana hati Zhang Yi sedang tidak begitu baik. Setelah dia menempatkan Youker di atas kapal, dia terbang tinggi ke langit dan mengamati pulau itu. Tepat seperti yang dipikirkannya, seluruh pulau tampaknya telah ditempati oleh makhluk mutan raksasa seperti pohon itu. Sayangnya tempat ini tidak cocok baginya untuk menampung sementara orang-orang di kapal itu. Zhang Yi menghela nafas, dan tidak berniat mengambil tindakan apapun atau memedulikan orang lain. Dia hanya menunggu dengan tenang di atas kapal sampai mereka datang. Sekitar setengah jam kemudian, Lao Tian dan yang lainnya tiba satu demi satu. Setelah menghitung jumlah orang, ditemukan lebih dari 30 penumpang hilang. Tidak diragukan lagi mereka telah menjadi pupuk bagi belatung. Zhu Yunkue dan Sun Wanxi mengenakan rompi anti peluru, dan tubuh mereka dipenuhi cairan putih lengket seperti serangga. Walaupun tubuh mereka tidak terluka, mata mereka telah kehilangan kilaunya dan mereka merasa seolah-olah tidak memiliki keinginan untuk hidup. Agaknya, setelah mengalami kehancuran ini, mereka akan mengalami trauma psikologis yang tak terlupakan selama sisa hidup mereka. Tidak terlalu menakutkan. Ia adalah mutan setengah tumbuhan dan setengah biologis dengan kapasitas reproduksi yang kuat, tetapi daya serangnya biasa saja. Meskipun Zhang Yi pernah merasa jijik, dia tidak takut dengan keberadaan seperti itu. Setidaknya penemuan daratan ini membuktikan bahwa jalan yang kita tempuh sudah benar. Tidak lama lagi kita akan mencapai laut berbintang dan menemukan pulau yang benar-benar cocok untuk kelangsungan hidup manusia. Zhang Yi terlalu malas untuk berurusan dengan mutan di pulau itu. Menyelesaikannya sederhana, cukup gunakan bahan peledak atau napalm dalam jumlah besar. Namun, pulau itu cukup besar, dan menghancurkannya mungkin akan menghabiskan persediaan Zhang Yi. Sama sekali tidak perlu untuk itu. Kalau saja bagian tanahnya saja yang hancur, pasti akan tumbuh kembali mengingat ukuran dan daya hidupnya.
Ini mungkin keuntungan dari mutan tanaman, mereka memiliki vitalitas yang sangat kuat. Pada saat ini, Ju Yunkue tiba-tiba berteriak. Ah! Semua orang menatapnya, hanya untuk melihatnya menutupi wajahnya dengan kedua tangannya, sambil menangis dengan getir, "Anakku, anakku! Tommy masih di pulau ini?" Wu. Ju Yunkue sebelumnya telah memberikan Tommy kepada seorang wanita di pulau itu. Tidak ada keraguan pada titik ini bahwa wanita itu telah dikendalikan oleh makhluk bermutasi di pulau itu. Oleh karena itu, apa yang dilakukan Ju Yunkue sama saja dengan mengirim Tommy ke tangan kematian. Dia menangis terseduh-seduh, air mata mengalir di wajahnya. Zhang Yi tetap acuh tak acuh, dan malah berkata kepada You Ke di sebelahnya. "Menurutmu dia lebih bahagia atau lebih sedih?" Wajah You Ke penuh dengan senyum nakal. Melihat betapa kerasnya dia menangis, menurutku dia seharusnya lebih bahagia. "Maksudmu menangis karena bahagia?" Zhang Yi berkedip. "Memangnya apa lagi?" You Ke memiringkan kepalanya dan bertanya balik. Ju Yunkue telah lama kehilangan kesabarannya terhadap bayinya, dan dia telah berusaha mencari cara untuk menyingkirkan masalah ini. Tetapi dia tidak ingin disalahkan atau ditertawakan orang lain. Oleh karena itu, dia selalu perlu mencari kesempatan yang tepat. Jika tidak demikian, mengapa ia menyerahkan bayi itu kepada orang asing tanpa penyelidikan lebih lanjut? Zhang Yi menghampiri Ju Yunkue, menatapnya yang sedang menangis, dan menghiburnya. "Jangan terlalu bersedih. Aku tahu kamu tidak bermaksud begitu. Baiklah. Jika kamu benar-benar terlalu sedih, aku akan pergi dan membantumu menyelamatkan anak itu sekarang. Bagaimana menurutmu?" Suara Ju Yunkue berhenti dengan bunyi, klik. Dia benar-benar tercengang. "Ah! Wah, itu terlalu berbahaya. Aku tidak bisa membiarkanmu mengambil risiko itu." Zhang Yi tersenyum dan melambaikan tangannya. "Tidak berbahaya, tidak berbahaya. Bagiku, itu hanya monster kecil. Tunggu, aku akan pergi dan mengurusnya." "Tidak. Sungguh. Tidak." Ju Yunkue menghentikannya dengan panik. Dia menghindari mata Zhang Yi dan tidak berani menatapnya. Butuh banyak usaha baginya untuk memutuskan melakukan hal seperti itu. Jika Zhang Yi menyelamatkan anak itu, bagaimana dia akan menghadapi anak itu dan dirinya sendiri? Lebih baik menangis sepuasnya, karena itu akan menarik simpati dan membantu Anda terbebas dari masalah dengan cepat. Meskipun melarikan diri itu memalukan, itu adalah ide yang baik. Zhang Yi berdiri dan menatapnya dengan acuh tak acuh. "Oh, begitukah?" Dia tidak banyak bicara, tetapi seolah-olah dia telah mengatakan segalanya. Ju Yunkue merasa sangat malu dan tidak berani lagi menatap mata Zhang Yi. Ketika dia memikirkan tentang bagaimana dia pernah berdiri di posisi komando Kide dan menuduh Zhang Yi, dia tidak bisa berkata apa-apa. Sekarang, dia tidak punya pilihan lain selain mengutamakan dirinya sendiri. Sebaliknya, sikap Zhang Yi yang dingin dan terus terang membuatnya tampak munafik. Zhang Yi tidak benar-benar ingin membantunya menemukan seseorang. Sudah lama sekali, kalaupun ditemukan, mungkin yang tersisa hanya tumpukan tulang saja. Zhang Yi berbalik dan pergi. Dia memanggil Lao Tian dan You Ke untuk mempelajari lokasi mereka saat ini bersama-sama. Dan konfirmasikan langkah selanjutnya. Karena kita sudah melihat pulau itu, katakanlah lokasi kita saat ini berada di antara Laut Berbintang dan Laut Marley. Seharusnya lebih dekat ke Laut Berbintang. Jika ke utara, kita akan dapat memastikan lokasi kita saat ini paling lama dalam 3 hari. Lao Tian mengemukakan pendapatnya berdasarkan pengalaman berlayarnya selama bertahun-tahun. "Semua orang, jangan lupa untuk mengirimkan beberapa hadiah gratis. Kita hampir mengejar posisi pertama." Zhang Yi menatap peta laut sambil memegang dagunya dengan satu tangan, memikirkan persoalan mendalam di benaknya. Alasan mereka berlayar ke lautan kabut es adalah karena lautan kabut es tersebut dapat secara efektif melindungi semua jenis sinyal elektronik.
sehingga menyulitkan Angkatan Laut Kolombia untuk mencari mereka. Sekarang mereka akan meninggalkan Laut Kabut Es dan memasuki Laut Berbintang. Meskipun ini bukan wilayah patroli utama Angkatan Laut Kolombia, masih banyak pasukan Laut Cina Selatan di sini. Misalnya, ada banyak negara kecil dan bajak laut. Ada juga kemungkinan bahwa Angkatan Laut Kolombia telah mengantisipasi tindakan mereka. Saat ini di Laut Berbintang, mungkin ada kapal Angkatan Laut Kolombia. Zhang Yi mengetuk meja dan berkata, "Hati-hati saat berlayar. Kita harus segera menemukan tempat persembunyian yang cocok." Lao Tian mengangguk. Selama beberapa hari berikutnya, Xia Yao bergerak ke utara sepanjang landas kontinen. Seperti dugaan Zhang Yi, mereka perlahan berlayar keluar dari wilayah laut misterius yang diselimuti kabut es. 3 hari kemudian, saat kami berlayar di sepanjang teluk, kabut di sekitar kami berangsur-angsur menghilang. Pemandangan di depanku menjadi lebih luas, dan lautan es yang tak berujung selalu membuat orang merasa takut ketika melihatnya di masa lalu. Namun, pada saat ini, setiap penumpang di kapal ingin bersorak keras. Mereka akhirnya lolos dari lautan kabut es terkutuk yang penuh bahaya aneh. Tetapi begitu dia meninggalkan laut, Zhang Yi membuat keputusan. Dia mengeluarkan kapal lain dari wilayah luar angkasa asing. Sebuah kapal nelayan yang sudah bobrok, dipenuhi teritip dan karat, tampak seperti sudah lama tidak digunakan. Kapal penangkap ikan jenis ini kerap kali terlihat di negara-negara kecil di perairan Tenggara. Kapal itu diambil kembali oleh Zhang Yi dari para bajak laut. Dia berpikir jika sesuatu terjadi di laut, dia bisa menggunakan ini sebagai cara untuk bersembunyi. Sekarang, meskipun mereka telah membuat lingkaran besar di lautan dan menghindari wilayah yang dipatroli oleh Angkatan Laut Kolombia, namun lebih baik aman daripada menyesal, tidak ada jaminan apa yang akan kau hadapi selanjutnya. Oleh karena itu, kapal penangkap ikan jenis ini, yang banyak terdapat di perairan selatan, merupakan kapal perlindungan terbaik. Zhang Yi meminta semua orang untuk melompat ke kapal nelayan, dan kemudian dia membawa Xia Yao ke wilayah aliennya sendiri. Semua orang di kapal tercengang dengan metode ini. Meskipun ini bukan pertama kalinya Zhang Yi melakukan ini, setiap kali mereka melihatnya, mereka masih mendesah bahwa manusia telah mulai bergerak menuju keberadaan makhluk berdimensi lebih tinggi setelah mutasi. Kapal-kapal nelayan agak penuh sesak, jadi lingkungan tempat tinggal setiap orang pasti agak sulit. Tetapi Zhang Yi tahu bahwa ini hanya sementara. Dia akan menemukan daratan secepatnya dan menyembunyikan semua orang di sana. Baru pada saat itulah ia dapat memanfaatkan kemampuannya sebagai alien luar angkasa, dan membawa beberapa orang penting kembali bersamanya. Misalnya, You Kr, keponakan Lao Ju, Ju Yun Kue, dan beberapa awak kapal yang cakap di bawah komandonya. Sedangkan yang lainnya, kita lempar saja mereka ke pulau, beri mereka makanan, dan biarkan mereka tinggal di sana dulu. Setelah Zhang Yi mengonfirmasi kepulangannya ke wilayah Jiangnan, Kolombia tentu saja tidak akan memberlakukan blokade laut. Pada saat itu, kapal apapun dapat dikirim untuk menjemput orang. Zhang Yi sudah membuat rencana terperinci dalam pikirannya. Di atas kapal penangkap ikan yang sudah bobrok, para awak kapal mengenakan pakaian kamuflase anti-dingin di atas rompi anti-peluru mereka. Lalu mengotori pakaian mereka agar sesuai dengan ciri-ciri bajak laut. Selama mereka terus berlayar menuju perairan utara, mereka akan menemukan daratan dalam beberapa hari. Setelah 2 hari berlayar, kapal penangkap ikan itu kembali bertemu bajak laut di laut. Namun kali ini, Zhang Yi dan kru kapal tidak merasa marah. Sebaliknya, mereka semua memiliki senyum bahagia di wajah mereka. Jika kau menemui bajak laut, itu berarti kau sudah dekat dengan daratan. Tetapi penumpang biasa di kapal sangat gugup akan hal ini. Tuan Zhang, bagaimana kita harus menghadapi mereka? Seperti biasa, Lao Tian melapor kepada Zhang Yi sebelum mengambil tindakan apapun. Sebagai bawahan, dia sangat berkualitas. Mungkin dia tidak menonjol dalam hal kemampuan,
Tetapi kenyataan bahwa dia menaati aturan dapat dengan mudah memenangkan hati para pemimpinnya. Kau bisa saja biasa-biasa saja, tetapi kau tidak boleh merasa benar sendiri. Zhang Yi berpikir sejenak dan berkata, jangan gunakan terlalu banyak senjata, buat mereka takut saja. Bertindaklah seperti gerombolan bajak laut biasa. Jika kita bertindak terlalu kuat, itu akan dengan mudah menarik perhatian orang lain. Tian Tua terlonjak saat mendengar suara itu. Para awak kapal, bersenjatakan senapan dan bazooka, mulai melawan kapal bajak laut di sekitarnya. Tetapi yang mengherankan adalah bahwa para bajak laut itu begitu lemah. Bahkan hanya ada 1 atau 2 senapan tua di satu kapal. Bahkan kapalnya pun hancur. Setelah serangan balik oleh Lao Tian dan anak buahnya, 5 atau 6 kapal kecil tenggelam, dan kapal-kapal lainnya sangat ketakutan hingga mereka melarikan diri. Zhang Yi segera berkata, ikuti aku. Ikuti mereka dan kita akan menemukan daratan. Kapal nelayan itu mengikuti para perompak dari dekat, dan kurang dari 1 jam kemudian, mereka akhirnya menemukan daratan. Itu adalah pulau yang ukurannya cukup besar, dan di luar lingkaran es yang mengelilingi laut, sebenarnya ada ribuan kapal yang berlabuh. Ada yang besar dan kecil, yang besar panjangnya lebih dari 10 meter, dan yang kecil hanya 5 atau 6 meter. Akan tetapi, sebagian besar kapal dalam keadaan rusak. Di daerah di mana bajak laut merajalela, pertempuran dan pembantaian terjadi setiap hari, dan kematian serta bangkai kapal adalah kejadian yang sangat umum. Zhang Yi menyalakan mode teleskopik pada pakaian tempurnya dan mengamati situasi di pulau itu. Dia menemukan banyak rumah darurat dan tulang-tulang putih di pantai. Di pantai, tulang-tulang manusia ditumpuk seperti bukit-bukit kecil. Di musim dingin seperti ini, seharusnya tidak banyak kerangka, tetapi kerangka-kerangka itu sebersih spesimen yang direndam dalam formalin. Zhang Yi menyipitkan matanya dan berkata dengan tenang, seperti sebelumnya, semua penduduk asli di pulau ini adalah bandit. Pulau ini telah menjadi sarang bajak laut yang kejam. Zhang Yi segera memanggil semua orang di dalamnya. Beritahu mereka bahwa mereka akan mendarat di pulau ini selanjutnya. Pulau ini sangat besar, dan semua orang harus angkat senjata dan bertempur. Demi keselamatan kita, semua orang di pulau ini harus dibunuh. Jadi jangan bersikap lemah lembut saat menyerang. Apakah kamu mengerti? Ketika para penumpang mendengar bahwa mereka diharuskan menggunakan senjata untuk membunuh seseorang, sebagian dari mereka tampak tenang, sebagian merasa enggan, dan sebagian lagi sedikit takut. Akan tetapi, bagaimanapun juga, mereka telah melalui banyak sekali neraka dan siksaan di sepanjang jalan, jadi mereka tidak akan berbelas kasihan. Pulau ini penuh dengan bajak laut yang kejam. Meskipun mereka tidak punya hak untuk mengkritik para bajak laut, semua orang berusaha untuk bertahan hidup, jadi mereka tidak memiliki beban psikologis dalam membunuh orang-orang itu. Namun, pada saat ini, Su Nuansi berdiri. Dia menatap Zhang Yi dengan bingung. Kau ingin kami membantai seluruh penduduk pulau? Kau yakin? Kau benar-benar akan melakukan hal yang kejam seperti itu? Zhang Yi menatapnya dengan dingin. Dia sudah lama tidak senang dengan orang sok suci ini. Oh, kejam, haha. Kalau begitu ceritakan lebih rinci, seberapa kejamnya aku. Zhang Yi melipat tangannya dan menatapnya sambil tersenyum, tetapi ada sedikit rasa dingin di matanya seperti pisau. Orang-orang di kapal sudah menyadari ada sesuatu yang salah. Namun kebodohan sebagian orang sulit diubah. Misalnya, Su Nuansi selalu merasa bahwa statusnya setara dengan Zhang Yi. Ju Yunkue memintanya untuk tinggal di kabin atas karena dia membutuhkan bantuannya untuk mengurus anak-anak. Zhang Yi ingin menonton pertunjukan itu, jadi dia tidak mau repot-repot berdebat dengannya. Hal ini membuatnya merasa bahwa dia memenuhi syarat dan berkewajiban untuk menunjukkan kesalahan Zhang Yi. Su Nuansi tidak memiliki pemahaman yang benar tentang identitasnya sendiri. Dia menatap Zhang Yi dan berkata tanpa henti, mereka adalah penduduk lokal. Jika mereka tidak bisa bertahan hidup,
bagaimana mereka bisa menjadi bajak laut. Sekarang setelah kiamat tiba, jumlah manusia semakin berkurang. Kita seharusnya tidak membunuh lagi, tetapi meninggalkan percikan bagi peradaban manusia. Zhang Yi mengangguk, lalu menatap Zhu Yunkue di belakangnya sambil tersenyum. Nona Zhu, bagaimana menurutmu? Wajah kecil Zhu Yunkue tiba-tiba memucat. Dia sekarang benar-benar berbeda dibandingkan saat dia pertama kali melaut. Setelah mengalami begitu banyak hal di laut, dia sekarang merasakan ketakutan yang nyata terhadap Zhang Yi. Jangan tanya, apa hubungannya ini denganku? Dia mengalihkan pandangan, jelas-jelas ingin menjauh dari situ. Sun Wanxi menatapnya dengan sedikit ketidaksetujuan. Zhu Yunkue juga mengabaikannya. Sekarang dia tidak perlu lagi mengurus anak itu, Sun Wanxi tidak lagi berharga baginya. Zhang Yi mengangguk, lalu menatap Sun Wanxi sambil tersenyum. Menurutku, apa yang kau katakan masuk akal. Tapi aku tidak yakin apakah orang-orang itu punya niat baik terhadap kita. Bagaimana dengan ini, Nona Su? Bisakah Anda menjadi perwakilan mereka dan berkomunikasi dengan mereka? Lalu, pastikan kita bisa mendarat dengan selamat. Sun Wanxi tampak sedikit tidak nyaman saat mendengar ini. Dia mendengus pelan, memiringkan lehernya dan berkata, "Aku tidak bodoh. Jika kau membiarkanku pergi seperti ini, orang-orang akan mengira aku ke sana untuk menyatakan perang. Bagaimana jika aku dipukuli sampai mati?" Zhang Yi tersenyum dan berkata, "Kau bisa menunjukkan ketulusanmu kepada mereka. Bagaimana kalau begini? Aku akan memberimu makanan dan kemudian mengirim seseorang untuk membawamu ke sana untuk bernegosiasi dengan mereka. Apakah itu tidak apa-apa?" Wajah Sun Wanxi penuh dengan keraguan, dia tidak seberani itu. Zhang Yi segera mengubah nada bicaranya menjadi mengejek. "Apa? Kupikir Nona Su begitu saleh dan benar. Dia pasti orang yang pemberani dan baik hati." Pada akhirnya, haha, dia hanya bicara besar. Dia raksasa dalam kata-kata tetapi kurcaci dalam tindakan. Zhang Yi tertawa terbahak-bahak. Saat ini, ada hampir 100 orang di kapal. Sarkasme terang-terangan Zhang Yi segera membuat Sun Wanxi kehilangan muka. "Siapa bilang aku hanya bisa bicara? Aku akan pergi. Saya percaya bahwa selama kita saling bertukar cinta, tidak akan ada kesalahpahaman di antara kita. Bahkan bajak laut pun punya rasa kemanusiaan." Zhang Yi mengangguk, "Ya, benar, benar." Dia segera mengeluarkan beberapa paket perlengkapan untuk Sun Wanxi, dan kemudian mengatur agar kru membawanya ke darat. Baru ketika melihat Zhang Yi mengeluarkan kapal, Sun Wanxi menyadari bahwa Zhang Yi tidak bercanda. Namun, sekarang semua orang menatapnya, dan dia berada dalam situasi yang sulit, jadi dia tidak punya pilihan selain naik ke kapal. Zhang Yi meminta orang-orang untuk menghentikan kapal nelayan beberapa kilometer jauhnya dari pulau tersebut. Kedatangan mereka saat ini telah menarik perhatian para bajak laut di pulau itu. Lagi pula, mereka baru saja memberi pelajaran kepada para bajak laut di pulau itu. Para bajak laut ini mengira Zhang Yi dan anak buahnya datang ke sini untuk membalas dendam. Jadi mereka sangat waspada. Zhang Yi bersandar di pagar, menyalakan mode teleskopik, dan menyaksikan Sun Wanxi mendekati pulau dengan kapal kecil. Dia menyipitkan matanya, seolah sedang menikmati drama yang menyenangkan. Setelah beberapa saat, 2 orang awak kapal mengawal Sun Wanxi ke darat. Mereka menjatuhkan 2 paket perbekalan ke pantai. Begitu Sun Wanxi mendarat, 2 awak kapal segera menghidupkan kembali kapal. Sun Wanxi memegang 2 tas perlengkapan, dan ekspresinya berubah-ubah. "Jangan pergi, jangan pergi. Jangan tinggalkan aku sendiri." Dia mulai merasa takut. Namun sekarang sudah terlambat. Setelah para awak kapal pergi, para bajak laut di pulau itu menemukan seorang gadis dari kapal tertinggal sendirian di pantai dengan setumpuk perlengkapan di sekelilingnya. Dan mereka pun segera bergegas menghampiri.
Sun Wansi berbalik dan melihat beberapa penduduk asli yang kotor berlari ke arahnya dengan mata merah. Kakinya melemah dan dia terjatuh ke tanah. Aku di sini untuk berunding dengan kalian. Lihat, ini makanan yang kubawa, jangan salah paham. Dia mencoba menjelaskan sesuatu. Tetapi di tempat ini, hanya sedikit orang yang bisa mengerti apa yang dikatakannya. Dia langsung dijatuhkan ke tanah. Perlengkapan dirobek terlebih dahulu, yang memicu penjarahan besar-besaran. Mereka yang tidak mengambil perlengkapan mengalihkan pandangan kepadanya. Sun Wansi tidak terlalu cantik, namun dia lahir dalam keluarga berkuasa, jadi dia selalu menjaga dirinya dengan baik. Kulit putih dan halus itu tidak dimiliki para nelayan wanita di pulau ini, yang seharian terpapar angin laut. Para perompak menatapnya, mata mereka berangsur-angsur menjadi panas. Sun Wansi menyadari ada sesuatu yang salah dan mulai berteriak putus asa. Apa yang kau lakukan? Jangan ke sini, jangan ke sini. Aku di sini untuk berunding mengenai perdamaian. Aku di sini untuk berunding mengenai perdamaian. Pergi, pergi. Suaranya perlahan tenggelam oleh suara pecahan. Suara erangan dan tangisan yang tajam itu hanya berlangsung sebentar sebelum terputus oleh sesuatu. Zhang Yi memandanginya sejenak, lalu merasa tidak tertarik, menarik napas dalam-dalam dan kembali ke rumah untuk beristirahat. Kita akan pergi ke pulau itu setelah kita menyelesaikan pekerjaan kita di sini. Tian tua mengangguk cepat. Karena kapal itu terlalu jauh dari pantai, penumpang yang tidak membawa alat apapun tidak dapat melihat apa yang terpancar dari kapal itu dan hanya dapat menebak-nebak secara samar. Zhu Yunkue merasa sedikit gelisah dalam hatinya. Dia berjalan mendekat dan berkata kepada Lao Tian, "Petugas pertama Tian, pinjamkan saya teropong." Si tua Tian memperhatikan dengan penuh minat. Mendengar ini, dia menatap Zhu Yunkue dalam-dalam. "Nona Zhu, saya sarankan Anda berhenti menonton. Bagaimanapun, dia adalah sahabat Anda, dan saya khawatir Anda tidak tahan melihatnya." Semakin dia mengatakan ini, semakin penasaran Zhu Yunkue. "Tidak, aku ingin melihatnya." Dia menarik napas dalam-dalam dan berbicara dengan nada tegas. Tian tua mengangkat bahu dan meminjamkan teleskop berkekuatan tinggi di tangannya kepada Zhu Yunkue. Zhu Yunkue mempersiapkan dirinya secara mental dan mengambil teleskop untuk melihat ke arah pulau itu. Pupil matanya perlahan membesar dan tubuhnya mulai sedikit gemetar. Saya menontonnya lebih dari 10 menit. Namun tiba-tiba dia berteriak kaget dan menjatuhkan teleskop di tangannya ke tanah. Sang ratu memegangi perutnya dan muntah-muntah dengan keras digeladak. Melihat ini, Lao Tian melengkungkan bibirnya dan berkata, "Bagimu, skala ini memang agak terlalu besar, tapi bagiku, ini pas." Zhu Yunkue tidak mengatakan apa-apa karena dia telah memuntahkan semua makanan yang dimakannya siang itu. Pemandangan yang baru saja disaksikannya lebih menjijikkan daripada apapun yang pernah dilihatnya sejak dia melaut. Sejak Sun Wansi meminta pergi ke pulau itu hingga saat dia menemui ajalnya, Zhu Yunkue tidak mengatakan sepatah kata pun. Entah kapan itu dimulai, tapi hatinya perlahan mulai menjadi dingin dan acuh tak acuh, atau lebih tepatnya dia menjadi lebih realistis. Dia tidak berani memprovokasi Zhang Yi lagi, karena dia takut suatu saat, dia akan menghadapi nasib yang sama seperti Sun Wansi. Zhang Yi beristirahat dengan baik di kamar untuk sementara waktu. Setelah 1 jam, ia merasa situasi di sana hampir teratasi. Baru saat itulah dia berdiri dan meminta Lao Tian memanggil semua orang di kapal untuk bersiap mendarat di pulau itu. Kali ini, dia memberikan senjata kepada semua orang, termasuk remaja. Senjata di tangan orang-orang ini tidak dapat menimbulkan ancaman bagi Zhang Yi, You Ke-er dan krunya, tetapi sangat mematikan bagi bajak laut tak bersenjata di pulau itu. Mulai sekarang, basmi semua bajak laut di pulau ini. Zhang Yi mengangkat 1 jari dan mengingatkan mereka. Untuk periode waktu berikutnya, kalian semua harus tinggal di sini. Jika ada di antara kalian yang masih hidup dan mereka mengungkapkan lokasi kalian,
Lalu apa yang akan terjadi pada kalian semua? Kalian dapat merujuk ke kelompok di pantai sebagai referensi. Semua orang terkejut dan mengangguk cepat. Kemudian Lautian mulai menurunkan kapal dan membawa semua orang ke darat. Mereka mulai membersihkan pulau itu secara menyeluruh. Menghadapi Zhang Yi dan yang lainnya yang memiliki keunggulan dalam hal daya tembak, para bajak laut yang perlengkapannya buruk di pulau itu tidak mempunyai peluang untuk melawan. Ada juga orang aneh di antara bajak laut. Namun di hadapan Zhang Yi, dia lemah bagaikan anak berusia 3 tahun. Zhang Yi menembak kepalanya dengan tembakan biasa. Hanya butuh 2 jam bagi Zhang Yi dan timnya untuk membersihkan pulau kecil ini sepenuhnya. Zhang Yi tiba di sarang bajak laut, yang merupakan gua yang hangat dan dalam, sangat cocok untuk bersembunyi dari hawa dingin di lautan es. Bau darah sangat kuat di dalam, dengan mayat-mayat berserakan di tanah, dan bau busuk itu membuat orang ingin muntah. Zhang Yi memanggil semua orang ke sini dan memberitahu mereka, mulai sekarang, kamu akan tinggal di sini untuk sementara waktu. Aku akan kembali ke negeri Huasu terlebih dahulu, lalu aku akan membawa bala bantuan untuk membawa kalian semua kembali. Ketika mereka mendengar Zhang Yi akan pergi, mereka merasa sedikit gelisah, takut Zhang Yi akan meninggalkan mereka. Zhang Yi menjelaskan berulang kali bahwa awak kapal dan Zhu Yunkui juga akan tinggal sementara, dan semua orang merasa lega. Namun kali ini giliran Zhu Yunkui yang merasa takut. Dia berlari ke Zhang Yi dengan panik dan memohon, "Zhang Yi, tolong jangan tinggalkan aku di sini. Bisakah kau membawaku pergi bersamamu?" Zhang Yi menatapnya dan berkata, "Aku hanya bisa membawa 1 orang saja dalam 1 waktu. Jangan khawatir. Tunggu aku di sini sampai aku kembali." Sebenarnya bukan tidak mungkin untuk membawa 2 orang. Youke dan Zhu Yunkui beratnya hanya sekitar 2 kilogram. Namun, Zhang Yi harus waspada terhadap pertemuan dengan musuh selama perjalanan di luar angkasa, jadi dia perlu membebaskan 1 tangannya. Lagi pula, dia melindungi Zhu Yunkui hanya untuk memberikan muka pada Zhu Zheng, dan dia tidak memperlakukannya sebagai orang penting. Bagaimana aku bisa mengambil risiko untuknya? Zhu Yunkui merasa sedih, tetapi dia juga tahu bahwa posisinya di hati Zhang Yi jauh lebih rendah daripada Youke, jadi dia harus berkata, "Kalau begitu, kau harus segera pergi dan kembali. Aku akan menunggumu di sini." Zhang Yi meminta Lautian untuk mengumpulkan perangkat komunikasi semua orang untuk mencegah mereka secara tidak sengaja mengoperasikannya dan mengungkapkan lokasi mereka saat ini. Setelah itu, dia meninggalkan cukup air dan makanan agar semua orang dapat bertahan hidup untuk sementara waktu, dan bersiap meninggalkan pulau itu bersama Youke. Dia memeluk Youke dengan 1 tangan. Dengan bantuan seragam tempur, beban lebih dari 90 kilogram sebenarnya sangat ringan baginya dan tidak terlalu menguras tenaga fisik. Zhang Yi membuka pintu 2 dimensi, menuju utara, dan langsung menghilang dari pandangan semua orang. Tian Tua memimpin anak buahnya, memegang senjata dan berdiri berjaga di pintu masuk gua, lalu diam-diam menunggu Zhang Yi kembali dan membawa mereka pergi. Fakta telah membuktikan bahwa jika tidak ada beban tambahan, kemampuan Zhang Yi untuk melarikan diri akan benar-benar kelas 1. Jarak maksimum yang dapat ditempuhnya melalui luar angkasa adalah sekitar 1000 meter selama dia tidak bertemu alien yang bisa secara paksa membatasi pergerakannya. Dia bisa lolos dari jebakan apapun. Kerja sama tim 2 orang semacam ini sulit dideteksi bahkan oleh Angkatan Laut Kolombia, yang dikenal sebagai angkatan laut terkuat di dunia. Setelah lebih dari setengah jam, Zhang Yi dan rekan-rekannya akhirnya mencapai daratan setelah menempuh perjalanan jauh. Setelah dengan cepat menilai lokasi mereka saat ini dan menyesuaikan arah pergerakan mereka, lebih dari 10 menit kemudian, mereka kembali ke kota Tianhai, yang sudah lama tidak mereka lihat. Menatap menara TV tinggi yang menjadi ikon kota Tianhai, Zhang Yi dan Youke tak kuasa menahan desahan panjang. Sebenarnya sudah 4 atau 5 bulan sejak aku pergi. Mereka akhirnya kembali, dan terasa seperti 1 abad telah berlalu. Zhang Yi menyalakan alat komunikasinya dan menghubungi rumah.
Aku kembali. Tak lama kemudian, dia kembali ke tempat penampungan yang hangat dan nyaman. Seluruh keluarga gembira melihat mereka kembali. Yang Mi, Yang Sinsin, Lu Keren dan yang lainnya semua menangis kegirangan dan bergegas memeluk Zhang Yi. Sixi mengeong dan melompat ke kepala Zhang Yi terlebih dahulu. Kemudian, dia berbaring di atas kepalanya dan menjilati telinga dan pipinya, membuat Zhang Yi terkikik karena gatal. Fatih Su dan Paman Yu juga sangat bersemangat, tetapi mereka tidak memiliki kesempatan untuk campur tangan. Mereka hanya bisa menatap Zhang Yi sambil tersenyum dan bergumam, "Hebat, kamu akhirnya kembali." Ini mungkin kehangatan rumah. Ketika orang lelah setelah bepergian keluar, mereka selalu berharap untuk memberi rumah bagi jiwa dan raganya. Pada awalnya, kelompok orang-orang yang berkumpul demi bertahan hidup ini lambat laun berubah menjadi kehidupan yang seperti keluarga. Dan mereka tidak menyadari apa yang terjadi di laut selama periode ini. Ketika Zhang Yi akhirnya menutup semua komunikasi, dia menceritakan secara singkat situasi saat itu kepada Yang Sinsin. Jadi mereka sangat khawatir jika Zhang Yi dan You Ke-er mengalami kecelakaan di laut selama periode ini. Sekarang aku melihat mereka kembali dengan selamat. Bagaimana mungkin aku tidak gembira? Sekelompok orang menarik Zhang Yi dan You Ke-er ke samping dan bertanya kepada mereka tentang apa yang terjadi di laut. Awalnya, Zhang Yi berencana untuk segera kembali dan membawa Ju Yunkue kembali terlebih dahulu. Tidak masalah jika yang lainnya tertinggal di laut. Tapi Ju Yunkue adalah keponakan Ju Zheng. Jika sesuatu terjadi padanya, akan sulit baginya untuk meminta maaf kepada Ju Zheng. Namun, pikiran ini terlupakan sementara saat Zhang Yi kembali ke tempat penampungan. Dia terombang-ambing di laut selama 4 bulan, sungguh sangat menyakitkan. Terutama saat dia berada di lautan kabut es, suasana yang menyedihkan, aneh, dan membosankan membuatnya sangat kesal. Hanya pada saat-saat seperti inilah seseorang dapat menghargai kehangatan dan nilai rumah. Zhang Yi pertama-tama mandi air hangat, berganti piyama yang lembut dan bersih, dan kemudian datang ke ruang tamu. Yang Mi dan You Haimei sedang menyiapkan makanan di dapur. Yang Sinsin, Lu Keren dan yang lainnya semuanya duduk di sofa, menatap Zhang Yi dengan penuh harap. Mereka memiliki banyak hal untuk dikatakan kepada Zhang Yi, dan mereka juga ingin mendengar tentang pengalaman Zhang Yi dan You Ke-er di laut. Zhang Yi meminum cappuccino panas dan mulai bercerita tentang laut. Zhang Yi menceritakan semua yang terjadi di laut, dan semua orang tidak dapat menahan diri untuk berseru kaget saat mendengarkannya. Kadang-kadang aku menertawakan perilaku orang-orang di atas kapal. Terkadang aku khawatir dengan bahaya yang mungkin aku hadapi di sepanjang perjalanan. Terutama setelah mengetahui Zhang Yi menenggelamkan kapal perang Angkatan Laut Columbia, orang-orang makin ketakutan. Di armada Laut Columbia, ada mutan tingkat atas dengan indeks kemampuan 18.000 poin. Zhang Yi menyesap kopi dan berkata kepada semua orang dengan acuh tak acuh. Fatih Su tidak dapat menahan diri untuk menelan ludahnya. 1. 18.000 poin. Itu hampir 10.000 poin lebih tinggi darimu, bos. Walaupun indeks kemampuan tidak dapat sepenuhnya mewakili kekuatan-kekuatan tempur, jika melebihi itu, tidak diragukan lagi bahwa kekuatan lawan sangat kuat. Paman Yu juga mengerutkan kening dan berkata dengan cemas, "Di seluruh wilayah Jiangnan, tidak ada satupun alien setingkat Epsilon. Jika kita bertemu dengannya, bagaimana kita harus menghadapinya?" Zhang Yi menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, "Jangan terlalu khawatir, ada orang-orang di wilayah Laut Cina Timur yang mendukung kita. Bahkan mutan teratas pun tidak dapat berbuat apapun yang mereka inginkan saat menghadapi kekuatan dengan senjata yang sangat kuat. Tidak peduli seberapa kuatnya dirimu, jika kamu dikunci oleh kapal selam H, satu tembakan dari Love Death dengan jangkauan 100 km dapat membunuhmu seketika. Kecuali seseorang memiliki kemampuan khusus seperti Mayumi Takeuchi untuk merasakan krisis terlebih dahulu, bahkan Zhang Yi akan merasa sulit untuk bertahan hidup dalam situasi itu." Yang Sinsin bersandar pada Zhang Yi dan menatapnya dengan rasa ingin tahu. "Kakak,
Apa yang akan kau lakukan selanjutnya? Apakah kau akan kembali ke kota badai salju terlebih dahulu, lalu meminta Zhu Zheng untuk mengirim seseorang untuk menyelamatkan mereka? Zhang Yi berpikir sejenak dan berkata, aku berencana untuk menyelamatkan Zhu Yunkue terlebih dahulu. Cahaya gelap melintas di mata Yang Xinxin. Tetapi saudaraku, menurut apa yang kau katakan, Angkatan Laut Kolombia pasti sedang berusaha menangkapmu. Mereka telah memberlakukan blokade berat di sekitar perairan negara bagian Huasu. Bahkan jika Anda pergi mencari Zhu Zheng, mereka tidak akan dapat mengirim kapal keluar. Pada akhirnya, aku masih harus membiarkanmu mengambil tindakan. Zhang Yi tentu saja memahami hal ini. Dia merentangkan tangannya dan berkata, selama aku muncul, wilayah Jiangnan dapat menyebarkan berita bahwa aku telah kembali dengan membawa informasi penting. Saat itu, Angkatan Laut Kolombia tidak perlu lagi memblokade wilayah laut. Itu suatu keharusan. Yang Xinxin berkata sambil tersenyum, jika aku menjadi perwira Kolombia, aku akan terus mengawasi semua aktivitas pelayaran di negara Huasu. Dan aku akan lebih berhati-hati dari sebelumnya. Pada saat ini, informasi tentang sumber dewa telah dibawa kembali oleh Zhang Yi. Jadi dia tidak menyembunyikannya dari keluarganya dan memberitahu mereka tentang keberadaan benda ini. Yang Xinxin berkata, Anda memperoleh informasi dari lautan, sehingga mereka mungkin menebak lokasi spesifik sumber Tuhan. Kemungkinan besar itu bukan di negara Huasu. Dengan cara ini, mereka akan mengawasi kita lebih ketat. Tidakkah kau setuju? Zhang Yi tersenyum dan berkata, tidak ada yang salah dengan apa yang kau katakan. Namun, situasi seperti ini bukanlah sesuatu yang perlu aku khawatirkan untuk saat ini. Biarkan Zhu Zheng dan yang lainnya memainkan permainannya. Di tingkat regional, situasi yang terlibat menjadi sangat rumit. Yang Xinxin bertanya balik, tetapi saudara, tidakkah kau ingin mendapatkan sumber Tuhan? Senyum penuh arti muncul di mata Zhang Yi. Dia mengusap-usap tangannya dan berkata, itu tergantung pada apakah manfaat memperolehnya sebanding dengan risikonya. Zhang Yi memutuskan bahwa setelah istirahat sehari, dia akan menyesuaikan diri dengan kondisi terbaik. Dan kemudian kembali untuk membawa Zhu Yunkue kembali dan memberikannya kepada Zhu Zheng untuk dilaporkan. Kemudian dia diberitahu berita tentang sumber Tuhan dan menyerahkannya kepada Zhu Zhengchen untuk mengaturnya. Betapapun besarnya nikmat sumber Allah, bagiannya senantiasa tidak dapat diganggu-gugat. Bagaimanapun, dia saat ini adalah petarung terkuat di wilayah Jiangnan. Jika Zhu Zheng ingin mendapatkan sumber dewa di depan umum, ia harus mengandalkan kekuatannya. Yang Xinxin mengangguk, lalu melirik yang lain dan berkata, kalian sudah lama tidak kembali, dan kami juga tidak bermalas-malasan di rumah. Kami telah menyiapkan beberapa kejutan untuk kalian. Kalian bisa melihatnya. Itu pasti akan membantu kalian. Zhang Yi menatap semua orang dengan rasa ingin tahu. Oh, kalau begitu aku harus menantikannya. Yang Mi dengan gembira mendatangi Zhang Yi sambil memegang kotak makan siang yang besar. Zhang Yi, coba ini. Matanya berbinar dan dia menatap Zhang Yi dengan penuh harap. Zhang Yi mengulurkan tangan untuk mengambil kotak makan siang, mengeluarkan sepotong kue dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Tak lama kemudian matanya berbinar, energi supernatural yang diberikan oleh makanan supernatural yang kau buat telah meningkat. Energi yang disediakan oleh makanan supernatural yang Mi setidaknya 2 kali lipat dari sebelumnya. Ini sangat penting bagi Zhang Yi. Tahukah kau, dengan tingkat kekuatan supernya saat ini, dia perlu makan banyak untuk memulihkan kekuatan supernya setelah Dengan makanan khusus yang disediakan oleh Yang Mi, ia akan memperoleh keuntungan khusus dalam pertempuran selanjutnya, yakni, ia mampu menanggung perang yang menguras tenaga. Yang Mi tersenyum bahagia setelah menerima pujian Zhang Yi. Dia mengangkat dagunya, memperlihatkan lehernya yang seputih salju.
Sosoknya yang ramping begitu menarik sehingga orang tidak dapat mengalihkan pandangan darinya. Itu salahku. Selama kau pergi, aku juga bekerja keras. Hanya saja kau tidak melihatnya. Untuk membuat makanan supernatural, nafsu makannya hampir cukup untuk 10 orang. Dan dia makan sampai dia merasa ingin muntah setiap hari. Orang-orang di tempat penampungan tidak memiliki kehidupan yang mudah. Mereka tahu bahwa dengan bakat Zhang Yi, dia akan menjadi lebih kuat di masa depan. Jika kau tidak bekerja keras untuk meningkatkan kemampuan dirimu, cepat atau lambat kau tidak akan mampu mengimbangi Zhang Yi. Pada saat ini, semua orang bekerja keras secara rahasia. Bahkan You Haimei, yang tidak memiliki kemampuan, telah bekerja keras mempelajari makanan dan menghabiskan 2 atau 3 jam berlatih yoga setiap hari. Zhang Yi mengangguk. Kau telah melakukan pekerjaan dengan baik. Terima kasih atas kerja kerasmu. Yang Mi jarang dipuji oleh Zhang Yi di luar kamar tidur. Dia tidak dapat menahan rasa tercekat di tenggorokannya dan air mata mengalir di mata kecilnya. Senang sekali aku bisa membantumu. Paman Yu dan Fatih Su juga bergegas memamerkan hasil latihan mereka selama periode ini. Paman Yu dan Fatih Su pergi ke kota Blizzard sesekali. Keduanya sudah terbiasa menerima pelatihan khusus. Paman Yu sekarang telah meningkatkan kemampuannya ke tingkat gamma tertinggi, dan tubuhnya tidak dapat diperkuat lebih jauh lagi. Jadi dia mulai mengandalkan hal-hal eksternal. Misalnya, aku mulai terobsesi dengan senjata kaliber besar. Adapun Fatih Su, dia pergi ke kota Blizzard untuk berlatih sesuatu yang aneh. Tidak seorang pun tahu apa yang sedang dia latih. Tetapi setiap kali dia kembali, dia tampak lelah tetapi segar. Tetapi apa yang paling dinantikan Zhang Yi tetaplah ahli mekanik Lu Keren. Dalam 4 bulan terakhir, dia telah meningkatkan kemampuan dukungan mesin ilahi secara signifikan, dan senjata yang dia kembangkan menjadi lebih kuat. Zhang Yi menatap Lu Keren dengan penuh harap. Xiao Lulu, apakah kau punya perkembangan baru akhir-akhir ini? Lu Keren mengerutkan bibirnya, tampak gugup namun agak bangga. Dia melihat bunga di paha Zhang Yi dan berkata, "Hua-Hua, tunjukkan." Zhang Yi menundukkan kepalanya dan menatap Hua-Hua dengan rasa ingin tahu. Aku melihat Hua-Hua perlahan berdiri dan meregangkan tubuhnya. Lalu ia menggelengkan kepalanya, dan lapisan cahaya perak muncul dari lehernya. Ketika Zhang Yi baru saja kembali, dia menemukan kalung perak di lehernya. Dia tidak terlalu memikirkannya dan hanya menganggapnya sebagai hiasan. Namun tak disangka, wujud itu tiba-tiba berubah wujud layaknya seorang transformer. Lalu berubah menjadi baju besi berwarna perak yang menyelubungi rambut hitamnya. Tiba-tiba, Hua-Hua berubah menjadi binatang berbaju besi yang agung. Benda ini cukup menarik. Zhang Yi tidak dapat menahan tawa. Lu Keren tersenyum bangga, bukan itu saja. Hua-Hua, tumbuhlah lebih besar. Hua-Hua melompat ke ruang terbuka tidak jauh dari sana dan berubah wujud menjadi seekor binatang raksasa yang tingginya 5 meter dan panjangnya hampir 10 meter. Lampu gantung itu didorong hingga ke langit-langit, menimbulkan suara berderak, dan hampir tidak ada ruang untuknya di ruang tamu. Akan tetapi, baju zirah perak itu selalu pas dengan tubuhnya dan membesar seiring pertumbuhannya. Zhang Yi sangat terkejut. Teknologi macam apa ini? Melihat ekspresi terkejut Zhang Yi, Lu Keren merasa bangga. Ini adalah logam memori. Setelah ditempa olehku, logam ini dapat mengembang seiring dengan ukuran tubuh. Aku menghabiskan banyak tenaga untuk mendesainnya agar efek ini tercapai. Zhang Yi berjalan mendekat dan menyentuhnya. Logam itu sangat ringan, namun sangat kuat. Hua-Hua sendiri memiliki kemampuan bertahan yang sangat kuat, tetapi dengan lapisan pelindung tambahan ini, ia dapat menyerang dengan lebih gegabah dalam pertempuran selanjutnya. Ya, efek ini hebat. Zhang Yi memuji berulang kali. Lu Keren datang dan sangat gembira menerima pujian Zhang Yi. Saudara Zhang Yi, tolong berikan aku seragam tempur dan senjata kau malam ini.
Aku akan membantu Anda memodifikasinya dan memastikannya lebih baik dari sebelumnya. Zhang Yi mengangguk tanpa ragu. Oke, terima kasih atas bantuanmu. Dia hanya bisa beristirahat 1 malam, karena dia harus kembali menjemput Ju Yunkue dan yang lainnya keesokan harinya. Dengan kata lain, Lu Keren harus begadang setiap hari untuk membantunya mengubah senjata dan seragam tempurnya. Seiring meningkatnya kemampuannya, dia pasti akan mampu meningkatkan peralatan bela diri Zhang Yi ke versi yang lebih kuat, yang tentu saja diinginkan Zhang Yi. Setelah semua orang selesai membicarakan perubahan mereka sendiri, Zhang Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Yang Xinxin. Dia sedang duduk di sofa, menyilangkan kakinya dengan elegan dan minum teh susu. Zhang Yi dengan penasaran berjalan ke sisinya dan bertanya sambil tersenyum. Xinxin, bagaimana denganmu? Apakah kamu sudah menyiapkan kejutan untuk saudaramu? Yang Xinxin mengangkat kepalanya sambil tersenyum. Saudaraku, Xinxin adalah pemain yang cerdas. Di tim kami, tentu saja aku adalah ahli strategi. Saat kau pergi dari kota Tianhai, aku mengaturnya dengan sempurna. Dia memberitahu Zhang Yi tentang pengaturannya untuk beberapa kekuatan besar di kota Tianhai. 4 bulan sudah cukup lama. Meskipun ruang alien Zhang Yi menyimpan sejumlah besar perbekalan. Akan tetapi, seiring bertambahnya kekuatan alien di tempat penampungan, jumlah makanan yang dibutuhkan juga akan meningkat. Selain itu, beberapa tempat penampungan besar juga memerlukan pengembangan jangka panjang. Tanpa perencanaan menyeluruh yang wajar, tidak ada cara untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Apakah kau masih ingat Li Jian? Yang Xinxin bertanya. Zhang Yi mengangguk. Tentu saja aku ingat apa yang terjadi padanya. Yang Xinxin berkata, meskipun kemampuannya tidak berguna dalam pertempuran, itu adalah keterampilan ajaib dalam kehidupan. Aku membangun lahan pertanian di bawah setiap naungan, dan menggunakan sinar ultraviolet untuk bercocok tanam. Dalam situasi khusus saat ini, pendekatan ini tidak layak dan hasil panennya sangat rendah. Namun, dengan kemampuan Li Jian, segalanya akan jauh lebih mudah. Yang Xinxin tersenyum dan berkata, ini dapat meningkatkan tingkat kelangsungan hidup dan hasil panen, dan bahkan memperpendek siklus pertumbuhan panen. Ini sangat berguna bagi kita. Zhang Yi mengangkat alisnya. Tentu saja, tidak ada kekuatan super yang tidak berguna, yang ada hanya manusia super yang tidak berguna. Selama semua orang berada di posisi yang tepat, mereka dapat memainkan perannya. Yang Xinxin berkata kepada Zhang Yi, aku pikir kita dapat menemukan cara untuk membantu alien pembantu semacam ini meningkatkan kemampuan mereka. Bagaimanapun, mereka tidak dapat secara aktif memperoleh sumber kekuatan super, jadi sulit bagi mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Zhang Yi mengangguk. Dia telah memikirkan hal ini sejak lama. Namun, saat ini kami belum memiliki teknologi semacam itu. Jika kami ingin melakukannya, kami harus mengandalkan teknologi di kota Blizzard. Satu-satunya pasukan yang memiliki teknologi pelatihan mutan yang relatif matang adalah Departemen Penelitian dan Teknologi Deng. Zhang Yi tersenyum tipis. Tidak semudah itu berdebat dengan mereka. Kamu pernah meminta mereka untuk membantumu, tetapi kamu tidak tahu berapa harga yang akan mereka bayar di masa mendatang. Yang Xinxin memandang Youw Kr. Itu tergantung pada Suster Youw. Sebagai seorang ahli di bidang medis, Youw Kr secara alami ahli dalam farmakologi. Selain itu, Lu Keren dapat membantu menganalisis komposisi obat-obatan. Dan mereka dapat memperoleh bahan-bahan penting untuk membantu alien meningkatkan kemampuan mereka dari obat-obatan yang telah mereka tukarkan sebelumnya. Mungkin suatu hari, mereka tidak perlu lagi bergantung pada kota Blizzard dan akan dapat membantu orang di sekitar mereka untuk membuka kekuatan super mereka. Lagi pula, secara teori, setelah akhir dunia, banyak orang memiliki potensi untuk menjadi orang luar biasa. Namun, jika kau ingin benar-benar menjadi orang yang luar biasa, kau memerlukan kesempatan tertentu.
Bakat, keberuntungan, dua hal ini sangat diperlukan. Yang terakhir sekarang dapat disediakan secara artifisial. Kita akan membicarakan hal-hal ini nanti. Zhang Yi memejamkan mata dan berbaring di sofa empuk. Dia tidak suka mengelola terlalu banyak orang. Akan sangat merepotkan. Nanti aku akan membawa sekelompok orang ke sini, dan kau bisa menugaskan mereka untuk mengerjakan sesuatu. Yang Xin mengangguk, benar, bagus sekali, saudara. Setelah makan malam, Zhang Yi mengobrol dengan semua orang sebentar dan kemudian pergi ke kamar untuk beristirahat. Dia harus berangkat besok dan pergi ke pulau di Laut Cina Selatan lagi. Malam itu, Lu Keren sedang sibuk di studionya dengan segala kebisingan. Malam itu, Yang Xin menyelinap ke kamar Zhang Yi. Pada siang hari, ada beberapa hal yang tidak dikatakannya kepada Zhang Yi. Meskipun hubungan semua orang di tempat penampungan sekarang sangat harmonis, dia masih bersedia memberitahu Zhang Yi beberapa hal yang sangat penting. Sebuah ide terlintas di benaknya, ide yang pasti akan menguntungkan Zhang Yi. Namun Zhang Yi sendiri pasti tidak akan bersedia melakukannya. Keesokan paginya, setelah Zhang Yi bangun, dia pergi ke studio Lu Keren terlebih dahulu. Setelah malam yang sibuk, Lu Keren tertidur di meja kerja. Namun, senjata dan seragam tempur yang diberikan Zhang Yimou kepadanya telah dimodifikasi dan tergeletak dengan tenang di dalam kotak di sampingnya. Tepat setelah itu. Bab 898-903, lanjutan alur dari komik chapter 633 yang sudah tidak update lagi pun berakhir. Kata-kata hari ini adalah pagi kerja, malam kerja. Jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar guys. Jangan biarkan kolom komentar kosong. Itu aja, terima kasih.